Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan bahas topik yang mungkin sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu debat. Banyak dari kita yang berpikir bahwa debat adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tapi apakah benar demikian? Faktanya, debat seringkali justru memperburuk situasi. Jadi di video ini kita akan bahas mengapa debat bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Dan saya juga akan memberikan alternatif yang lebih efektif. Definisi dan fungsi debat. Pertama-tama, apa sih debat itu? Debat adalah pertukaran argumen antara dua atau lebih pihak yang memiliki pandangan berbeda. Idealnya, debat bertujuan untuk saling memahami sudut pandang satu sama lain dan mungkin menemukan solusi. Namun, meskipun debat bisa memberikan pemahaman baru, seringkali ini malah berubah justru jadi ajang adu ego. Alih-alih mencari solusi, banyak yang menggunakan debat untuk membuktikan siapa yang paling benar. Gitu. Mengapa debat seringkali gagal memecahkan masalah? Nah, kenapa debat seringkali gagal memecahkan masalah? Sederhana saja, karena banyak orang lebih fokus untuk menang dalam debat daripada mencari solusi. Ketika ego terlibat, kita tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Kita hanya ingin mereka menerima bahwa kita benar. Ya, bukan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, banyak yang menjadikan debat sebagai ajang untuk menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan fokus pada inti masalah. Gitu loh. Ini membuat perdebatan semakin jauh dari solusi dan malah memperkeruh suasana, gitu. Bukannya masalah selesai, yang ada masalah jadi semakin besar gitu. Hal ini tuh sering saya perhatikan di sosial media ya, yang sering terjadi gitu. Nah, mari kita lanjut. Alternatif yang lebih baik dari debat itu, kalau debat seringkali tidak efektif, ya, apa alternatifnya? Ada beberapa cara lain yang bisa lebih efektif untuk menyelesaikan masalah. Antara lain, ya, number one, mediasi, di mana pihak ketiga yang netral membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Ini cocok untuk kalau masalah sudah mulai memanas dan sulit dikendalikan. Ya. Number 2, kompromi. Di sini kedua pihak memberikan sebagian dari keinginan mereka untuk mencapai titik temu yang adil. Ini bisa menyelesaikan masalah dengan lebih cepat tanpa perlu berdebat panjang lebar. Ya. Kemudian nomor 3 itu kolaborasi. Dalam kolaborasi, kedua pihak bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Fokusnya adalah pada kerjasama, bukan saling mengalahkan. Yang keempat, dialog terbuka. Ini adalah diskusi di mana tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk benar-benar memahami sudut pandang orang lain. Ya, dengan dialog terbuka, kita bisa lebih empati dan menemukan solusi yang lebih baik. Saya mempunyai contoh kasus penyelesaian masalah tanpa debat ya. Saya punya contoh nih. Misalnya, ada dua tim di mana di tempat kerja yang berselisih soal metode kerja yang berbeda. Alih-alih berdebat tentang metode siapa yang paling baik,
Kedua tim ini bisa menggunakan mediasi, di mana seorang manajer sebagai pihak netral membantu mereka mencapai solusi, atau mereka bisa berkolaborasi menggabungkan kedua metode yang mengambil hal-hal terbaik dari masing-masing. Hasilnya, masalah selesai tanpa harus ada pihak yang merasa dikalahkan. Gitu ya. Yang berikutnya, kapan debat bisa berguna? Tapi hal ini bukan berarti debat itu selalu buruk ya, enggak juga. Ada saat-saat di mana debat bisa berguna, misalnya dalam forum ilmiah atau diskusi akademis, di mana tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran atau menguji teori. Tapi jika tujuannya adalah menyelesaikan konflik, lebih baik kita menggunakan pendekatan yang lebih kooperatif, karena solusi biasanya lebih cepat ditemukan jika kita bekerja sama, gitu loh. Jadi saya mau bercerita sedikit lagi nih ya. Beberapa hari terakhir saya sering melihat di sosial media yang dimana sering kali berdebat ya, hal apapun, bahkan dalam hal agama. Saya sering kali melihat justru mereka menggunakan alat ini yang terlihat bukan untuk memecahkan masalah, melainkan untuk melahirkan masalah. Kenapa malah melahirkan masalah atau membuat masalah semakin besar? Karena mereka menggunakan alat ini atau debat ini untuk menjatuhkan satu sama lain. Jadi berdebat itu menjadi ajang untuk menjatuhkan satu sama lain. Bukan fokus pada masalah untuk menyelesaikan masalah, namun mereka fokus pada hal-hal yang tidak berguna, seperti menjatuhkan orang lain. Gitu. Jadi kesimpulannya, debat bukan satu-satunya alat untuk menyelesaikan masalah. Kadang metode lain seperti mediasi, kompromi, kolaborasi, atau dialog terbuka bisa jauh lebih efektif. Debat bisa jadi alat yang baik, tapi kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Kalau kalian punya pengalaman tentang debat yang berhasil atau malah memperburuk masalah, yuk ceritakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like video ini, subscribe, tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, untuk penutupnya, tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan ingat, kita tidak selalu harus berdebat untuk menemukan solusi. Sampai jumpa.